Jadi hari ini kita akan membahas proyek yang bisa dibilang low cap atau market capnya cukup rendah, yang mana beberapa kali ini sudah kami riset untuk member, tapi kali ini bisa kami bagikan ke publik terkait dua proyek yang ada hubungannya nih sama metaverse, sama gaming, dan juga sama NFT secara umum. Jadi koin apa aja sih yang kami akan bahas hari ini, karena mungkin beberapa dari ini punya peluang yang bagus, dan mungkin nanti setelah Bitcoin terbang dan kita bisa cukup yakin untuk masuk ke posisi altcoins, mungkin ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk kalian. Ini ada kaitannya dengan layer 2 yang ada di Ethereum dan juga dengan ekosistem Polkadot atau Kusama. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini proyek altcoins-nya siapa aja namanya dan apa pro kontra dari setiap masing-masing proyek, karena kami akan membahas alasan kita bullish dan alasan kita bearish juga terkait proyek tersebut. Kami akan berikan ulasan yang cukup lengkap terkait masing-masing, dan tunggu apa lagi guys, kalian bisa nonton ini sampai akhir kalau mau tahu. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalian baru mulai perjalanan kripto dan butuh informasi lebih lanjut, atau sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih dalam? Mari bergabung menjadi anggota Republik Rupiah. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan banyak lagi alat riset kami. Temukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi video ini. Cek juga website republikrupiah.com kami dengan berbagai artikel berita, blog edukasi, semuanya ini gratis, dan juga ada link ke ratusan video YouTube kami. Kalian juga bisa beli merchandise RR yang keren. Jadi untuk hari ini kita akan mulai dulu dari yang pertama ya. Kita mulai dari yang pertama, itu namanya Trezor DAO. Trezor DAO adalah ekosistem NFT desentral di Arbitrum yang adalah layer 2 Ethereum. Jadi Trezor DAO ini dibangun untuk proyek metaverse, memungkinkan siapa aja memanfaatkan platform DAO ini untuk mendukung pembuatan metaverse gaming baru. Trezor dimulai sebagai bentuk turunan yang terinspirasi dari Loot dengan pencetakan 10.000 NFT Trezor yang mewakili salah satu dari 8 sumber daya untuk digunakan pengembang dalam membangun protokol atau game desentral. Trezor itu memiliki 4 aplikasi atau penerapan. Yang pertama ada Studio Game, di mana Trezor ini menaungi studio game internalnya sendiri, membuat game metaverse yang dibangun di sekitar ekosistem Trezor. Yang kedua ada loka pasar NFT. Jadi Trezor juga memiliki loka pasar khusus atau marketplace, yaitu untuk NFT yang terkait dengan ekosistem mereka. Semua transaksi pasar diselesaikan dengan token Magic yang asli dari DAO ini. Yang ketiga ada Bridge World. Bridge World adalah bentuk gamifikasi protokol DeFi unggulannya Trezor yang akan fokus pada kemudahan likuiditas dan utilitas untuk token Magic. Lalu yang keempat, terakhir ada Studio Ventura. Trezor akan mencakup Studio Ventura yang mendanai dan mendukung komunitas yang membangun game di atas ekosistem ini. Dari tadi kita udah nyebutin beberapa kali soal token Magic. Magic adalah token yang mengikat 4 komponen Trezor bersama-sama dengan bertindak sebagai mata uang utama bagi game yang dibangun di atas ekosistem dan loka pasar. Magic menguntungkan pengembang game karena mereka dapat tersambung ke ekonomi token yang sudah ada tanpa melakukan pemasaran token sendiri. Semakin banyak game bergabung dengan ekosistem ini, permintaan untuk token Magic akan meningkat karena semakin banyak pengguna yang membutuhkan token untuk berpartisipasi dalam gameplay. Untuk emisi atau jadwal penerbitan atau pencetakan token Magic itu sebagai berikut. Ada yang treasury farm-nya 33%, untuk mining 25%, staking dan likuiditas 17%, dana ekosistem 15%, tim 10%. Orang yang meriset tokenomic dan gemar desentralisasi pasti akan senang melihat tidak ada alokasi untuk pemodal Ventura atau VC, atau bahkan alokasi untuk penasihat proyek. Tingkat inflasi Magic juga dipotong setengah setiap tahun untuk mengikuti jadwal seperti gambar yang ada di layar. Perkembangan terkininya seperti apa? Migrasi ke Arbitrum yang pertama. Ekosistem Trezor secara resmi beralih ke Arbitrum pada Oktober 2021 karena biaya gas Ethereum dan kepadatan jaringannya. Trezor melakukan transisi ke Arbitrum karena lebih cocok untuk menangani Genesis Mine. Genesis Mine ini proses pencetakan NFT awal mereka, dan pada akhirnya ini bagus untuk seluruh metaverse mereka juga. Lalu ada juga loka pasar Trezor. Di bulan November lalu, Trezor meluncurkan loka pasar mereka sendiri di Arbitrum. Pasar ini akan digunakan untuk beli dan jual NFT yang dapat digunakan saat metaverse mereka nanti dirilis.
Magic adalah token asli yang digunakan di pasar dengan MetaMask sebagai dompet utama yang dipakai untuk berinteraksi. Pasar ini pada akhirnya akan memainkan peran ekonomi metaverse-nya. Lalu ada Genesis of Life. Life adalah proyek pertama yang dibangun di atas Treasury. Awalnya, NFT ini dimulai sebagai bayi manusia, kemudian secara bertahap berubah seiring bertambahnya usia. NFT Life ini bisa pergi ke sekolah, jatuh cinta, mengambil pekerjaan, mengalami banyak pencapaian, dan ada juga kekecewaan yang pokoknya unik lah sama kayak kehidupan manusia. NFT Life itu seperti menjadi simulasi kehidupan dunia nyata di dalam blockchain. Pemilik NFT Life harus staking token Magic agar NFT mereka tetap hidup, dan belum ada tanggal rilis yang tetap mengenai ini. Ada apa selanjutnya dengan proyek Treasure DAO? Ada alat marketplace baru. Akan diluncurkan sekitar pertengahan hingga akhir Januari, di mana loka pasar Treasure akan memperkenalkan level kelangkaan dan galeri NFT. Saat peluncuran, alat baru ini akan langsung terintegrasi dengan Smallverse. Lalu ada program inisiatif komunitas. Treasure dapat mendanai atau membuat ide komunitas populer yang selaras dengan visi mereka. Diluncurkan pada Januari tahun ini, meskipun belum ada inisiatif yang didanai. Berikutnya ada juga Launchpad Treasure DAO. Bertujuan untuk menyambut tim dan proyek yang bergabung ke ekosistem Magic, membantu menerapkan tokenomic, pengembangan, desain, komunitas, dan tunjangan dana yang tersedia. Tanggal pastinya masih baru akan diumumkan. Lalu ada juga ekspektasi untuk kuartal kedua tahun 2022 ini, di mana Treasure DAO mencantumkan beberapa event penting yang akan terjadi pada awal kuartal kedua tahun 2022. Ini termasuk meluncurkan loka pasar umum, 2 metaverse play to earn, dan juga mulai meluncurkan proyek-proyek metaverse baru yang memanfaatkan token Magic. Jadi setelah ulasan singkat tadi, kita bisa melihat nih, kenapa alasan untuk bullish token Magic, dan kita akan juga melihat kenapa alasannya bearish token Magic. Yang pertama, kenapa bullish? Treasure dan token Magic itu memecahkan masalah nyata dalam membantu pengembang game yang lebih kecil untuk bisa melakukan bootstrap. Bootstrap itu artinya mendukung peluncuran serta pengembangan game untuk play to earn mereka. Jadi token Magic sendiri dapat menguntungkan berbagai tim dan proyek. Kemudian, loka pasar Treasure juga telah terbukti mampu menarik pelanggan dengan volume harian yang terkadang melebihi volume pasarnya Axie Infinity, menunjukkan permintaan yang cukup besar dalam fase awalnya. Dan kalau Treasure dapat memfasilitasi peluncuran proyek-proyek metaverse yang sukses, mereka pun punya potensi untuk menjadi loka pasarnya untuk NFT metaverse. Lalu kita akan tutup alasan kenapa bearish token Magic. Apresiasi atau kenaikan harga token Magic itu membutuhkan komunitas game dan proyek metaverse yang berkembang untuk bisa dibangun di sekitar Treasure ini. Jadi sejauh ini adopsinya pun masih belum terjadi. Itu bearish. Kemudian ada juga persaingan dalam industri yang kompetitif. Loka pasar NFT itu menjadi semacam proyek yang sangat umum dan sudah biasa. Bagi para proyek dengan komunitas dan modal yang besar, sulit untuk bisa mengambil keputusan mendaftarkan proyek mereka di pasar yang masih baru berdiri seperti Treasure DAO ini. Jadi kurang lebih itu guys ulasan singkat terkait Treasure DAO dan tokennya Magic. Tapi hari ini kami akan memperkenalkan kalian kepada sponsor video kita yang memungkinkan video ini. Kami ingin berterima kasih kepada Monetas Global. Monetas adalah solusi game blockchain yang baru aktif selama setahun. Monetas mengembangkan solusi gaming dan utilitas di industri ini dan menyediakan dompet serta token MNTG yang berbasis BEP20. Platform ini menawarkan beberapa layanan yang menjadi media investasi aset kripto sambil memperluas sayapnya di berbagai bidang lain. Industri game online sendiri mengalami ledakan popularitas besar selama pandemi. Beberapa pengamat melihat pasar game yang dapat mencapai nilai hingga ratusan miliar dolar. Pemain yang berpartisipasi dalam game yang termasuk di toko game Monetas Global akan mencetak poin selama mereka bermain. Mereka akan diberikan tantangan mingguan, bulanan, dan per 2 minggu berdasarkan peringkat masing-masing. Selain itu, pemain dengan kinerja terbaik akan diberi hadiah token MNTG tadi berdasarkan performa mereka. NFT yang dihasilkan saat mereka bermain game di toko Monetas pun akan bisa diakses oleh pengguna di luar dunia game lewat pasar NFT Monetas Global. Jadi semua permainan cash yang nyata akan dikembangkan dengan konsep unik yang mereka sebut reflection, di mana tidak hanya pemain game yang akan menghasilkan reward, tapi juga pengguna yang memegang token MNTG menghasilkan reward. Contohnya nih, misalnya setelah game berakhir, 80% dari reward total akan diberikan ke alamat dompet pemenangnya.
Dan 20% dari jumlah total itu akan dianggap sebagai distribusi untuk pemilik game dan pemegang token MNTG. Itu misalnya. Kalau penasaran terkait game apa yang sudah masuk, ada Ludo, tambahan terbaru ke pasar global untuk jutaan pencinta board game dan Ludo. Tapi tidak hanya Ludo sendiri, ada juga game seperti Rumi. Dan tim pengembangan Monetas Global pun hadir dengan sebagian besar permainan cash nyata yang dimainkan di seluruh dunia, seperti poker, spin wheel, tin patty, roulette, blackjack, dan lain-lain. Monetas itu mengutamakan memang game yang sangat casual untuk hiburan dan pelepas stres saja. Dalam toko gamenya, Monetas juga nanti akan fokus menyediakan game berbasis AR dan VR menurut klaim dari white paper mereka. Jadi semua klaim ini berasal dari white paper mereka yang mana berbasis NFT dengan integrasi dompet dan juga aset kripto yang mereka bangun. Jadi pada intinya, Monetas Global adalah platform tempat setiap aset kripto dapat digunakan. Itu tujuan dan visi dari mereka. Roadmap berikutnya pun bisa kalian lihat di situs web maupun di white paper, yang juga kalian bisa mengikuti media sosial mereka kalau tertarik melihat update lain. Untuk exchange yang sudah melisting token mereka juga dapat kalian temukan di website dan kabarnya di media sosial juga. Kalau kalian tertarik membaca lebih lanjut dan belajar lebih lanjut, silakan cek link yang kami sediakan di deskripsi di bawah video ini. Tapi kami ingin menutup iklan ini karena mereka telah mensponsori video kita hari ini. Jadi guys, kalau kita misalkan kembali nih ke proyek yang kedua, yang terakhir untuk kita bahas hari ini, ada proyek Remark. Remark ini adalah protokol yang membuat infrastruktur NFT lintas chain di Kusama. Remark adalah seperangkat standar yang terdiri dari 5 Lego NFT untuk memberikan standar lanjutan yang baru untuk NFT biar lebih kompleks, berguna, dan meningkatkan fungsionalitas. Remark itu kompatibel dengan blockchain berbasis substrate manapun seperti Polkadot. Dengan memanfaatkan Lego NFT, pengguna bisa membuat sistem NFT yang lebih kompleks yang kompatibel dengan versi masa depannya nanti dan portable ke sidechain yang terhubung. Protokol ini dipelopori oleh tim Remark Association yang berbasis di Zug, Swiss, dan awalnya dirancang pada September 2020 oleh Bruno Schwok. Tim ini telah membangun bukti asli konsep Remark 1 dengan Remark 2 yang merupakan pembangunan saat ini dan adanya pengembangan masa depan yang ditargetkan dengan Remark 3. Mereka mengumpulkan dana $6 juta untuk membangun platform ini pada Juni 2021 dari investor seperti D1 Ventures, YBB, Paka, DFG, dan lainnya. Jadi 5 Lego NFT yang tadi dimaksud itu meliputi ada Nested NFT, di mana ini memiliki dan melengkapi NFT lain untuk mengubah media hasil keluarannya. Kemudian ada emoji on-chain. Pengguna bisa mengirim emoji secara on-chain seperti jempol ke NFT tertentu. Terus ada NFT multi sumber daya. Dapat memiliki banyak sumber daya yang memungkinkan NFT punya hasil berbeda tergantung pada konteksnya. Misalnya, NFT dapat menghasilkan file audio atau file teks tergantung pada tempat file tersebut diunggah. Keempat, ada render bersyarat, di mana NFT bisa memiliki hasil yang berbeda tergantung pada kondisi tertentu. Misalnya kalau NFT menerima level emoji tertentu, tampilan NFT-nya bisa berubah. Terus yang kelima terakhir, NFT sebagai DAO. NFT di Remark dapat ditokenisasi menjadi token untuk memungkinkan tata kelola atas NFT tersebut. Saat ini beberapa proyek NFT sedang dibangun di Remark dengan 2 platform yang penting. Ada Canaria, yakni koleksi NFT burung pertama yang mendukung sebuah launchpad NFT. Dan ada Singular, yakni UI resmi untuk NFT asli Kusama yang pertama. Untuk token Remark sendiri, yang asli ini mendukung protokol memiliki supply maksimum 10 juta. Dengan 9,5 juta yang ada di peredaran, tidak ada inflasi. Remark bersifat deflasi setelah nanti DAO dibuat. Remark awalnya didistribusikan sebagai berikut. Airdrop ke pembelian telur Canaria original yang mana 89%, ke timnya 5% doang, dan likuiditas komunitas 6%. Alokasi token kepada tim itu dikunci dan dapat diakses setelah 2 tahun dengan jadwal cliff 1 tahun dan vesting linear 1 tahun per blok. Tidak ada penjualan token Remark secara privat atau publik, dan token Remark pun memiliki utilitas melalui mekanisme mata uang metaverse, kurasi dan verifikasi, serta tata kelola juga. Perkembangan terkininya apa? Mereka sudah mengenalkan integrasi Canaria Skybridge dan Moonriver.
Mereka juga ada update DAO terkait kurasi komunitas dan Singular. Terus mereka juga ada festival Remark Yuletide Giveback. Jadi semua itu nanti bisa kalian lihat informasi lebih lanjutnya di website dan medsos terkait. Tapi ada apa sih selanjutnya? Remark sedang meningkatkan pengembangan dan memiliki sejumlah besar pencapaian untuk dituju. Mereka ingin memperhatikan roadmap meskipun tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk implementasi. Mereka ingin listing Remark di Karura, itu masih dalam bentuk proposal. Mereka ingin integrasikan biaya pencetakan Remark. Mereka ingin meluncurkan Metaverse di kuartal keempat tahun 2022 ini dengan elemen yang bisa dimainkan dan dirilis panjang tahun. Mereka juga ingin mengembangkan tata kelola dengan beberapa informasi yang masih belum jelas perannya, tapi ada parameter yang sudah dirilis. Dan utilitas token Remark pun diharapkan akan bertambah, digunakan untuk pencetakan NFT, untuk perdagangan, untuk interaksi, intinya secara umum terkait NFT di ekosistem Kusama ini. Alasannya kenapa kita bullish Remark itu termasuk di ekosistem Polkadot yang belum menerima cukup utilitas dalam hal NFT. Remark berada di sisi awal untuk adopsi NFT ini dan sudah mapan. Jika ekosistem Polkadot dan Kusama melihat pertumbuhan yang berkelanjutan di alam NFT, ini dapat menguntungkan investor Remark di masa depan. Yang kedua, permintaan atas NFT yang sudah menjadi tren besar sejak tahun 2021, meskipun tanda-tandanya melambat di saat ini. Tapi NFT pun masih harus menempuh jalan panjang untuk mengejar total market cap kripto, yang mana sebesar 2 triliun di titik ketinggiannya kemarin. Kemudian ada juga pembuatan NFT multidimensi, di mana Remark memiliki proposisi nilai unik yang besar dari protokol NFT. Remark itu punya kemampuan untuk terlibat dengan mengimpor, menyesuaikan NFT. Misalnya ada NFT standar apapun yang mengalami masalah saat diimpor ke Metaverse atau mengambil bentuk 3D, dengan Remark ini jadi lebih mudah dan lebih asli. Jadi mereka tetap setia dalam memberikan pendekatan yang benar-benar desentral untuk NFT. Tapi kita harus melihat juga kontra negatifnya nih. Kenapa bearish dengan Remark? Yang pertama, terlalu kompleks. Saat ini cara Remark disajikan itu terlalu rumit dan ini menjadi hambatan adopsi. Banyak calon pengguna yang terintimidasi oleh protokol Remark, kecuali kompleksitas ini dihilangkan, itu akan jadi penghalang adopsi. Kemudian Metaverse-nya belum dirilis. Selalu ada risiko yang terlibat dengan investasi NFT atau aset kripto yang masih bergantung pada Metaverse yang belum dirilis. Tampaknya kemungkinan Remark akan menyajikan sebuah Metaverse, tapi fungsionalitas dan kualitas Metaverse-nya masih belum bisa benar-benar ditentukan sebelum meluncur. Terus yang terakhir, utilitas token, staking terbatas, dan komunitas awal telah didistribusikan sebagian besar Remark. Jadi untuk investor pasif yang jangka panjang, ketiadaan staking itu jadi kurang menarik. Agar NFT-nya bisa menghasilkan laba, pemilik harus play to earn, harus main biar bisa cuan. Biasanya kompetitor Metaverse menawarkan fitur staking dan play to earn. Dan meskipun ini memecahkan masalah yang menarik dengan NFT, masih ada nilai terbatas yang diperoleh token Remark dan banyaknya supply sudah didistribusiin ke para pengadopsi awal. Tapi sekarang itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini terkait Treasure DAO dengan token Magic dan juga Remark dengan tokennya Remark sendiri. Gimana menurut pendapat kalian? Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari proyek altcoin slow cap. Kalau misalkan kalian tertarik untuk riset, silakan kunjungi website lebih lanjut dan juga selalu utamakan riset mandiri karena yang kami bagikan hanya informasi faktual saja. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka silakan kasih jempol like-nya. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di Republik Rupiah. Sampai jumpa langsung lagi di video yang berikutnya. Cheers! Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga.
Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers!